Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya agak lirih gitu ya. Puasa apa? Mas, puasa enggak? Puasa, alhamdulillah. Puasa Mbak? Alhamdulillah. Yang sedikit semangat ya, jawab salamnya ya. Oke, nggak apa-apa, sama-sama kita ini. Saya juga puasa ya. Tadi saya juga sebelum kesini saya sudah ngajar 4 mata kuliah ya, dari pagi ya. Sekarang ngajar lagi di sini gitu. Nggak apa-apa ya, kita nanti semangat. Mudah-mudahan nanti yang jawab salam insya Allah hutang-hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang paling keras berarti hutangnya akeh. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul di Masjid Syuhada tanpa ada halangan suatu apapun, dan berkat rahmatnya lah kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri kajian pada sore hari ini. Marilah rasa syukur itu kita lafadzkan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri toladan kita semuanya, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Tadi Mas pembawa acara memberitahu bahwasanya Bapak Muslim Hidayat Magister Agama. Wah, sejak kapan saya mau Magister Agama? Sedikit ralat ya. Ini Master of Art itu saya S1 saya lulusan UIN Sunan Kalijaga, S2 saya di Psikologi UGM. Jadi MA di sini Master of Art di Psikologi ya, di Magister Psikologi UGM. Ya, tema pada sore hari ini sebenarnya lumayan berat, tapi kita nanti akan ngaji bareng dengan suasana yang santai ya. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam tahun terakhir ini, di Indonesia itu kan beberapa kali dihebohkan dengan kasus bunuh diri. Yang kemarin, yang baru-baru ini kasus apa? Sekeluarga kemudian bunuh diri. Di daerah mana itu? Jakarta ya? Bekasi apa Jakarta ya? Ya ini. Ya ini ada beberapa cuplikan berita ini. Tenggak 4 saset sampo, aksi tahanan, kasus uang palsu digagalkan polisi. Nah, ini 16 Maret 2024. Kemudian ada kondisi terkini wanita jatuh dari flyover Cengkareng diduga coba bunuh diri. Ini juga baru ini. Nah ini yang heboh ini. Ya, kasus sekeluarga lompat dari apartemen di Jakarta Utara. Ya,
Kemudian ada juga ini kasus sopir truk tewas dengan leher tergantung. Nah, kemudian suami mantan caleg di Jember tewas tabrakan diri ke kereta api. Ada fenomena apa yang kemudian mereka kemudian melakukan hal yang sebenarnya itu kan dilarang ya oleh agama, untuk bunuh diri. Tapi kenapa kok ini banyak dilakukan oleh orang gitu? Kalau dari data WHO tahun 2020 ini, kasus bunuh diri diperkirakan ada 1 orang meninggal dunia karena bunuh diri setiap 20 detiknya. Ini data yang ngeri nopo enggak ngeri nih? Ngeri-ngeri sedap ya. Sebenarnya ada fenomena apa ini ya di dunia ini sampai banyak orang yang kemudian melakukan itu. Bahkan yang kemarin itu yang heboh sekeluarga itu, beberapa psikolog itu menduga terkait dengan ada seseorang yang kemudian mempengaruhi itu punya kekuatan atau punya power yang lebih sehingga bisa menghasut orang-orang yang lain. Ditengarai adalah sosok ayah di sini. Konon di berita-berita yang beredar bahwasanya ayah tersebut di PHK, kemudian terpuruk secara ekonomi. Nah, ini kemudian kalau dirasa-rasakan, kok bisa segitunya gitu. Nah, kemudian kajian pada sore hari ini saya akan mencoba untuk mengkaitkan bagaimana Islam menjawab terkait dengan kasus-kasus bunuh diri. Jangan sampai itu terjadi. Makanya saya munculkan di ayatnya di depan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya kurang lebih demikian. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Manusia itu kita ingat ya, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah itu sebagai wali atau sebagai pemimpin di muka bumi ini. Sehingga di sini disebutkan wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Di sini sebenarnya janji Allah bahwasanya wali-wali Allah atau manusia itu sudah dijanjikan oleh Allah terkait dengan kesejahteraannya masing-masing. Kemudian ketika seseorang itu ditimpa musibah
atau dalam hal ini diuji. Itulah yang kemudian manusia dalam menanganinya itu kadang lain-lain, karena mereka tidak mengingat apa yang kemudian sudah dipunyai di dalam kitab kita. Nah, setiap hari saja kadang kita tidak pernah membaca yang namanya Al-Quran. Kita ingat bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali, ayatnya apa? Tentang apa? Surat Al-Alaq. Disuruh apa kita? Membaca. Di situ jelas bahwasanya kita manusia itu ketika di dalam kehidupan keseharian kita, kalau ingin kekuatan yang lebih, bacalah. Ingin wawasan yang lebih, bacalah. Baca tidak lantas hanya membaca, sekedar membaca saja, tapi ini membaca keadaan, membaca situasi, dan membaca terkait dengan falsafah ilmu dan lain sebagainya. Makanya tujuan belajar itu yang utama di dalam kehidupan. Makanya ditegaskan menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, beberapa penyebab, diantaranya penyebab seseorang bunuh diri, itu diantaranya yang pertama itu karena hilangnya harapan. Biasanya orang yang dalam keadaan terpuruk atau tertimpa musibah, misalkan ada yang di PHK dan lain sebagainya, itu kadang-kadang orang itu merasa yang kemudian kesulitan terkait dengan melihat masa depan. Ya. Kemudian terjadilah yang namanya krisis pribadi, baik itu keuangan, terkait dengan penguat dalam diri. Kemudian muncul lagi terkait dengan kehilangan pekerjaan. Kemudian kegagalan dalam berhubungan. Ada juga yang semacam itu. Ada juga yang kemudian dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, sehingga dia itu merasa bahwasanya dirinya itu kesepian. Oh, hidup ini tidak adil, Tuhan itu tidak adil, dan lain sebagainya. Makanya banyak orang yang kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Kalau secara logika itu kan begini, cobaan atau istilahnya itu dalam istilah psikologi itu stresor atau tekanan. Ya. Kalau saya bisa mengibaratkan, manusia itu bagaikan air di dalam gelas. Ya. Ketika air ini mendapatkan tekanan, ada dua kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah air itu keluar melalui sela-sela rongga-rongga yang dianggapnya itu lemah. Yang kedua itu adalah memecah gelas. Ini artinya apa? Kalau dia itu mengalir melalui rongga-rongga ini, kan kalau dalam tekanan itu yang istilahnya itu tekanannya itu rapat, dia itu akan mencari sela-sela yang kemudian itu memang kelihatannya itu sempit, sebenarnya itu ada jalan keluar. Sehingga
orang mampu bertahan dalam cobaannya itu melalui sela-sela itu. Tapi berbeda cerita ketika memecah gelas. Ini sama halnya orang yang tidak mempunyai dukungan sosial dan lain sebagainya, sehingga dia itu merasa sendiri, akhirnya dia mengakhiri hidupnya, yaitu dengan memecah dirinya sendiri atau memecah gelas itu. Nah, ada dua kemungkinan ini. Nah, kemudian kalau ini dibiarkan berlarut-larut, yang posisi yang pertama ini, hilang harapan ini, kemudian berlanjut kepada gangguan mood yang ekstrim. Misalkan permasalahan asmara tadi, kemudian berlarut-larut, percekcokan hubungan, hamil di luar nikah, kemudian stres berkepanjangan yang berujung dengan depresi dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa memicu gangguan mood yang ekstrim? Saya punya pengalaman 8 tahun mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual. Di antaranya mereka bahkan sampai hamil di luar nikah, iya kan? Bahkan hamilnya itu kan tidak digandaki, bahkan ada yang perkosaan, ya, dan lain sebagainya. Ketika dia itu didapati masih di bawah umur, tekanannya itu sangat luar biasa di sana. Sekolah, ada nggak yang sekarang itu menerima sekolahan itu murid yang hamil? Ada nggak, Mbak? Kira-kira sekolahan ada nggak? Nggak ada. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Belum ada, gitu ya. Kalau toh ada, biasanya sembunyi-sembunyi. Ya. Padahal buat si ibu yang mengandung ini butuh nggak pendidikan untuk mendidik anaknya kelak? Padahal itu yang dosa siapa? Kalau toh itu dosa, orang tuanya kan. Anaknya menanggung dosa nggak? Enggak. Tapi nanti dapat imbasnya ketika anak ini putus sekolah. Bagaimana dia memiliki kecakapan dalam mengasuh, sedangkan dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, nanti kalau diterima nanti marah-marahi kancane, image sekolah jadi jelek dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali terkait dengan hal itu. Itu banyak terjadi ini ya. Kasusnya itu bisa kalau di dalam satu kota itu bisa ratusan gitu ya. Saya pernah itu ditempatkan di Jogja ini juga sekitar berapa tahun ya dulu itu, sekitar 2 sampai 3 tahun. 2012 sampai 2015. Itu mendapati kasus di Jogja itu terkait dengan hamil di luar nikah itu lumayan besar juga ya. Hampir mencapai 100-an itu ketika itu datanya. Nah, anak-anak yang semacam itu juga sebenarnya butuh pertolongan. Walaupun itu sudah barang kebacut, sudah terlanjur ya. Yang perlu itu kan kita perbaiki. Kalau dia itu ditolak kemana-mana, bagaimana kemudian dia itu mencari penghidupan? Nah, sehingga kalau dia itu ditolak di mana-mana, akhirnya jatuhnya kemana? Kalau nggak bunuh diri, tidur nggak bisa dan lain sebagainya.
ketemu orang nggak malu dan lain sebagainya, gangguan tidur dan lain sebagainya. Kemudian perasaan terisolasi, merasa kesepian, kemudian kesulitan mencari dukungan sosial dan emosional, dan sikap hopeless. Demikian ini kemudian pemicu terjadinya yang namanya itu tadi bunuh diri. Makanya ada orang-orang yang kemudian mengakhiri hidupnya karena dia merasa itu tadi, sudah tidak ada yang mendukung saya lagi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat dari karakter. Kenapa kok manusia bisa seperti itu? Karena manusia itu punya sifat yang semacam ini, di dalam Al-Quran itu disebutkan. Ya. Manusia itu punya karakter dhaifah, itu lemah. Caranya itu kan begini, kalau kita melihat ya, dalam diri kita itu ada komponen yang namanya hardware sama software. Ya, kalau istilah dalam HP itu hardware sama software. Hardware-nya berupa bentuk fisik. Software-nya kita itu dibekali yang namanya psikis. Nah, kandungan psikisnya di dalam Al-Quran itu sebutkan ini, di bawah ini, yang paling bawah ini, mempunyai dua dimensi, lahir dan batin, jiwa dan raga, sehingga manusia di dalam Al-Quran memiliki sistem nafsani, memiliki subsistem yang namanya qalbun, hati, sebagai manajernya, kemudian akal untuk mengetahui. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan akola itu berarti mengikat apa saja yang kemudian ditangkap oleh indera kita, kemudian menjadi sebuah pemahaman. Nah, kemudian basiroh itu hati nurani, sedangkan syahwat itu penggerak perilaku, dan hawa atau hawa nafsu itu sebagai penguji iman. Termasuk perilaku bunuh diri ini bagian dari hawa nafsu ini, sebagai penguji iman. Termasuk juga ketika cobaan-cobaan itu. Nah, kalau syahwat itu bernilai sebagai sesuatu yang menurut manusia itu segala sesuatu yang dianggapnya itu menyenangkan. Jadi sifatnya itu kan netral sebenarnya, kalau tidak berlebihan. Tapi kalau sudah pada hawa nafsu, itu jatuhnya turun ke bawah, sehingga ini konotasinya itu buruk. Dulu saya pertemuan pertama terkait dengan kajian psikologi dalam Islam, perspektif Islam, itu menerangkan terkait dengan manusia seperti itu. Ya. Sehingga ketika tidak ada dukungan sama sekali dan kemudian tidak memanai di dalam kitab-kitab kita yang tidak pernah kita baca, ya akhirnya jatuhnya orang itu karena sudah punya karakter semacam ini, akhirnya banyak orang yang kemudian melakukan bunuh diri itu tadi sebagai jalan pintasnya. Nah, orang mengatakan, yo itu pantas dia melakukan bunuh diri karena dia tidak pernah baca dalam kitabnya, kemudian di dalam dirinya itu ada software yang memungkinkan orang melakukan itu. Nah, terus lantas bagaimana kemudian kita mensikapi ketika kita mendapatkan musibah dan lain sebagainya, tekanan atau stresor, tuntutan pekerjaan, diputus calon pacar, calon jodoh, gitu ya. Di sini, bagaimana kemudian Islam memandang masalah bunuh diri terkait dengan kesehatan mental ini? Saya mengutip kata-kata dari Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam.
Makna ini kalau kita baca berulang-ulang, kemudian kita resapi, sebenarnya maknanya dalam banget. Janganlah karena tertundanya datangnya karunia Allah, sementara ya, maaf, salah ketik. Sementara kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan kamu berputus asa. Sebab Dia Allah telah menjaminmu untuk mengabulkan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan apa yang kamu pilihkan untuk dirimu. Dan pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Coba kita renungkan kalimat ini. Kalau kita mendapatkan cobaan atau terkait dengan misalkan angan-angan kita tidak tercapai, misalkan ada jamaah di sini yang kemudian kemarin itu menyalek, ya, kemudian belum diterima, istilahnya itu durung rezekine, gitu ya, belum rezekinya. Di sini kita bisa meresapi terkait dengan ini. Ya. Nanti ada kelanjutannya, bukan cuma di sini itu titik ini. Ya. Nanti keterangannya ada di berikutnya, di ayat berikutnya. Nah, sampai di sini dulu terkait dengan kita meresapi. Terkait dengan apa yang kemudian kita cita-citakan kadang gagal. Bagi mahasiswa, dulu itu rencananya itu saya itu masuk ke UGM. Ndelalai kepleset neng UIN. Enggak apa-apa. UIN itu jangan dikira jelek gitu. Sekarang akreditasinya unggul loh. Promosi di sini ya. Enggak apa-apa. Sekarang sudah unggul gitu. Dan kita mampu bersaing, gitu ya. Nah, disitulah yang kemudian kita bisa meresapi terkait dengan ini. Allah itu selalu mengabulkan apa yang kemudian kita pinta, tapi yang memilihkan itu hak prerogatifnya siapa? Allah. Di waktu kapan? Yang menentukan siapa? Allah. Nah, ilustrasinya sederhana. Misalkan bapak ibu punya juragan atau punya komandan, gitu ya. Ketika kita meminta sesuatu kepada komandan kita atau pimpinan kita, istilahnya itu sepemberian dari pimpinan kita kan. Benar nggak? Apakah kita bisa maksa? Kalau kita nggak punya dekengan pusat ya mungkin. Gitu ya. Ini secara logikanya sederhananya seperti ini. Apalagi Allah itu sang pemilik nyawa kita, sang pemilik tubuh kita. Ya berarti apa yang dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik. Yang ditentukan oleh Allah itu yang terbaik. Makanya di sini ada kaitannya dengan Quran surat Ghafir di 60 ya, ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman atau Allah itu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan saya kabulkan. Ini janji Allah. Kalau janjinya Muslim Hidayat itu diabaikan gak masalah. Iya.
Tapi ini janji Allah. Makanya Allah menentukan itu, pilihan itu ya terbaik untuk kita. Yang menentukan waktunya itu ya hak prerogatifnya Allah. Nah, sambungannya di sini. Sehingga kewajiban setiap manusia itu di sini. Di poin pertama bahwasanya wajibnya manusia di dunia itu adalah berusaha dan berdoa. Selanjutnya menjalani takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dengan sabar dan ikhlas. Nah, apa yang kemudian ditakdirkan oleh Allah, entah itu musibah, entah itu barokah, entah itu harta, itu yang menentukan oleh Allah. Tinggal kita menjalani di sana. Makanya kan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kan berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wajibnya manusia ini berusaha. Ketika kita mencapai tujuan itu, kita usaha dulu. Misalkan yang kemarin itu caleg ya kampanye dengan program-program kita. Ada yang dengan model TikTok dan lain sebagainya. Ya itu hak mereka dalam berusaha. Nanti ketika dalam proses sudah pemilihan, yaitu yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu garisnya seperti itu. Tinggal kita menjalani dengan ikhlas dan sabar. Nah, tapi ini juga perlu belajar ketika menerima yang namanya ikhlas dan sabar ini. Tidak serta-merta, wah ben salabim bisa ikhlas dan sabar ini. Wah penak men ustad ngomong sabar karo ikhlas ini aku ya iso gitu. Bukan seperti itu, tapi ini juga perlu proses. Orang yang bisa melakukan sabar dan ikhlas itu juga perlu proses. Di antaranya ini, bagaimana kemudian takdir ini harus dijalani. Nah, kemudian hubungannya itu dengan ayat ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Sesuatu ini entah yang ditakdirkan oleh Allah, entah yang ditimpakan kepada kita. Ya. Kita itu bisa benci. Tapi atau padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi yang kamu suka atau kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sedangkan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini kalau kita renungkan dalam takdir kita, dalam proses kita itu belajar ikhlas, ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak belajar mulai dari kecil atau mulai dari sekarang dan untuk diri kita sendiri paling tidak, dan kemudian ditularkan kepada keluarga-keluarga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, atau ayah kita, ibu kita, paman kita, keluarga besar kita, yaitu kemudian menjadi sebuah perilaku yang kemudian mencapai tahapnya itu nanti habit, kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik ini kemudian kita tularkan, nah,
benteng untuk menghadapi segala macam tekanan itu akan terlampaui. Kalau dalam istilah psikologinya itu coping stress, bentuk resiliensi. Ya. Kalau istilah psikologinya, sederhananya kalau kita bisa memaknai, ya ini daya tahan diri kita untuk menghadapi tekanan. Nah, ini kaitannya ayat ini Ibnu Athaillah dalam hikmahnya mengatakan sebab dia telah menjaminmu untuk mengabulkan apa yang dia pilihkan untukmu, bukan apa yang kamu pilihkan untuk dirimu. Ini kalau kita bisa resapi, contohnya gampang. Misalkan bapak ibu di sini atau mas dan mbak, ada yang suka baunya kentut, yang suka ngacung, oh saya sendiri ya, nggak ada yang suka ya bau kentut, iya. Kentut itu baik untuk diri kita nggak? Baik ya? Nggak bisa kentut kira-kira disonteknya berapa bayarnya? 20-an? 20 apa Pak? 20 juta? Duit tenan apa wih? Duit kertas wih? Oh, Sarjito. Tuh, enten perawat di sini ya. 20 juta, orang iso kentut. Bisa kentut. Padahal kita nggak suka bau itu ya. Kalau bau kentut itu baunya wangi, tukang parfum nggak ada yang laku. Bener nggak? Iya, pada beli kentut semuanya, produksi kentut, ya kan? Iya, parfum nggak laku. Makanya itu kita itu nggak suka dengan bau itu, tapi itu baik untuk kita. Makanya yang kemarin masih panas-panasan gitu ya, panas-panasan masalah politik, mulai sekarang dihentikan gitu ya. Udah, kita berusaha, istilahnya itu kalau Jawanya itu kan trimo empandum, atau menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu pasti, saya yakin itu pasti ada hikmahnya. Kenapa kok pemimpinnya sekarang seperti ini? Kenapa pemimpinnya seperti itu dan lain sebagainya? Itu pasti ada hikmahnya. Karena Allah memilihkan untuk kita semuanya. Kalau ini sudah terjadi. Tapi mengenai usaha-usaha yang kemudian yang berkepentingan kemudian melakukan seperti ini, seperti itu hak. Itu yang namanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu tadi. Ya. Kalau kita sebagai rakyat yang kemudian tidak punya kepentingan apapun di sini, ya kita sambil mendengar, membaca, kemudian merenungkan, ya, bukan saling ejek dan lain sebagainya. Jangan sampai kemarin itu ada berita juga, bahkan ada yang saling bunuh. Nah terus itu apa gitu, benar nggak? Padahal belum tentu nanti itu poro-poronya itu, mohon maaf, nanti rangkul-rangkulan. Pak Muslim mau kendel mana? Ya kendel ben, gitu ya. Nggak apa-apa. Ini kan netral ya. Saya untuk mengungkapkan terkait dengan ini. Ini hubungannya dengan psikis kita. Daripada psikis kita, mental kita nanti terganggu. Gitu. Nah, kemudian dalam falsafah Jawa itu kan juga di sini ada makna yang kemudian terkandung di dalamnya itu. Kalau diresapi ini, ada yang nggak paham dengan kata-kata di bawah ini. Sithik durung mesti kurang, akeh durung mesti cukup. Paham kan? Oh itu ada penerjemahnya. Penerjemahnya ada di bawah ini mas. Ya.
gitu ya. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Itu maknanya. Kalau kita resapi dalam kehidupan kita sehari-hari, matematikanya Gusti Allah, matematikanya Allah itu lebih lihai daripada matematikanya manusia. Sekarang di sini saya mau tanya ke ibu ini. Ibu yang baju putih berkerudung lorek-lorek di sini, ibu, nggih. Oh kakak toh, ya kakak. Kakak sudah berkeluarga? Belum. Mahasiswa? Iya. Mahasiswi deh, mahasiswi ya, mahasiswi. Oke, mahasiswi. Ibunya profesinya apa, Mbak? Pedagang. Gitu. Pedagang apa, Mbak? Oh, jagain toko. Kemudian ayah bekerjanya sama, jagain toko. Oh, itu berdua itu. Istilahnya usaha sendiri toko gitu ya. Saudaranya Mbak berapa? Satu. Cuma dua berarti. Kakak beradik. Oke. Kuliah semuanya? Alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung omsetnya ibu sama bapak, kemudian untuk bayar itu kira-kira kalau dinalar cukup nggak? Ya. Kadang kok bisa ya. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh ini. Bapak saya tukang pelitur, bapak ibu. Nggak percaya? Tukang pelitur tahu nggak? Tukang cat ini, cat pelitur. Gajinya berapa kira-kira? Saudara saya empat bersaudara ya. Saya anak pertama. Semuanya kuliah. Bahkan saya S2. Kira-kira nalar nggak? Anak tukang pelitur bisa sekolah 2. Orang pun kalau ketika dalam ini kan matematikanya manusia ini nggak gatuk. Dulu saya ingat ketika saya masuk kuliah tahun 2002, itu gaji bapak saya itu kan 5.000 rupiah ya, per hari. Sedangkan kuliah saya itu 300.000 per semester. Adik saya masih 3, sekolah semuanya. Nalar kan? Nggak nalar. Nah, itulah yang kemudian kalau itu kita jalani dengan sesama, istilahnya kun fayakun, kita pasrahkan kepada Allah. Ternyata sekarang saya lulus. Kalau nggak lulus S2, saya nggak mungkin jadi dosen kan? Gitu. Nah, makanya itu kata-kata ini sedikit tapi dalam. Sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Sekarang yang di sisi ini, prakteknya ada nggak di negara kita atau di Indonesia ini, atau di sekeliling kita? Ada nggak? Akeh, tapi belum tentu cukup. Ya, ada. Gajinya DPR itu berapa? Gajinya kepala daerah itu berapa? Dibandingkan tukang pelitur, banyakan mana? Tukang pelitur. Iya. Banyakan DPR sama kepala daerah. Tapi kenapa kok masih banyak yang korupsi? Berarti kan dia merasa kurang kan? Ya itulah yang namanya, dia itu kan manusia, setiap manusia itu kan punya software,
bahwasanya itu menuskan ngongso-ngongso atau sesuatu hal yang kepengennya itu kalau dikasih satu mintanya dua, kalau dikasih dua mintanya tiga, kalau dikasih tiga minta semuanya. Bener nggak? Iya. Makanya kita harus ngerem itu. Kalau itu dituruti berlanjut-lanjut, jatuhnya kepada hawa nafsu tadi. Begitupun juga nanti kalau dia tertimpa musibah, dia akan menjadi sebuah konsekuensi yang kemudian dia itu tidak ingat lagi kepada Sang Pencipta. Bahkan baca Al-Quran pun jarang. Ya. Disinilah yang kemudian perlu kita renungkan. Jadi ketika kita itu sabar dalam menerima takdir, ikhlas, perlu yang namanya belajar. Belajarnya itu dengan apa? Yang baca. Makanya kalau tembang Jawa itu kan tombo ati kulimo warnane. Apa yang bisa napa, Bu? Pak? Maca Quran angen-angen sak maknane, gitu ya. Atau dalam tembang lain kaping pisan maca Quran sak maknane. Benar enggak? Jangan hanya baca tok gitu enggak, tapi diresapi dengan maknanya itu. Bahkan ada ayat yang kemudian ini ayat motivasi ya. Bahkan ini selalu dilantunkan ketika Bapak Ibu semuanya itu melakukan yang namanya tahlil. Nah, itu termasuk ayat motivasi. Ketika seseorang ditimpa musibah atau mendapatkan musibah, misalkan kayak keluarganya ada yang meninggal, kemudian kan ada tahlil ya, bacaan tahlil. Nah, masalah itu 7 hari itu kan biasanya kan debatable ya, saling diperdebatkan. Tapi semuanya itu mengakui yang namanya tahlil itu bacaan dari tuntunan dari Allah. Ya, saya pernah baca itu Muhammadiyah itu juga melakukan tahlil, tapi tidak ada hitungan semacam itu. Dia melakukan tahlil. Ya. Nah, dalam ayat ini sebenarnya ada makna penyampaian terkait dengan ayat motivasi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Artinya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Allah itu tidak akan membebani ya kaumnya sesuai dengan batas kemampuan kaum tersebut. Kenapa ini dikompilasikan dalam tahlil? Itu dalam rangka sebenarnya itu untuk memotivasi agar jangan terpuruk lagi ketika mendapatkan musibah. Oh, ini baru musibah, pasti ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya boleh berpantun ya. Juminten ketatap jendela, cekap semanten atur kawula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.